Permainan Indonesia di awal ini udah bagus. Tapi dalam momen-momen tertentu, pemain Indonesia terutama Asnawi dan Witan. Hello guys, welcome back to my channel Aan Azad. Salam olahraga. Oke, sebelumnya gue ingin menyapa kalian semua, terutama buat teman-teman yang udah subscribe channel ini ya. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dilancarkan rezekinya. Oke ya, masih seputar laga timnas Indonesia ketika dikalahkan oleh juru kunci yaitu timnas Cina. Ini benar-benar sangat menyakitkan sekali. Namun nggak apa-apa ya, karena kekalahan Indonesia bukan karena kita dikerjain oleh wasit ya. Murni memang Indonesia kurang beruntung aja guys ya. Nggak apa-apa, masih ada pertandingan di putaran kedua. Kita harus tetap kasih semangat dan support terus buat timnas Indonesia ya. Kecewa boleh, sedih boleh, tapi tetap harus dukung terus timnas Indonesia. Guys, laga away timnas Indonesia terutama di bulan Oktober ini ya menjadi salah satu laga yang benar-benar kurang menguntungkan buat timnas Indonesia ya. Ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga pula ya. Kenapa gua bilang gitu guys ya? Karena di laga pertama di bulan Oktober ini ketika Indonesia melawan Bahrain di kandang Bahrain yang seharusnya kita bisa meraih 3 poin ya, kita kurang beruntung juga ya dikerjain wasit ya. Dan di laga kemarin ya ketika Indonesia melawan timnas Cina harusnya kita bisa curi poin 3. Namun apa yang terjadi? Kita malah kecolongan guys ya. Kita harus menelan pil pahit. Kita harus kalah dari timnas Cina. Oke, gak apa-apa. Lupakan ya. Kita masih ada satu pertandingan di putaran pertama ini. Kita belum melawan timnas Jepang. Semoga ketika timnas Indonesia menjamu Jepang kita berhasil menang ya. Minimal imbang ya. Gak ada yang gak mungkin guys. Oke, langsung aja di video reaction kali ini gua akan mereaction salah satu kabar berita seputar timnas Indonesia. Seperti apa isinya? Oke, langsung aja kita simak bareng, kita reaction bareng guys ya. Gua ingatin buat kalian semua, kalian bisa kok reaction seperti gua. Caranya seperti apa? Kalian bisa ikutan beropini melalui komentar yang positif ya terhadap timnas Indonesia ya. Caranya kalian tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini guys. Oke, langsung aja mari kita cek video yang satu ini ya. Sumber video yang gua reaction ini berasal dari channel YouTube GALZ Gals. Wow, luar biasa sekali ya supporter timnas China. Dan kita juga sangat apresiasi ya supporter timnas yang hadir langsung di China di Qingdao Stadium. Luar biasa sekali semangat mereka. Indonesia benar-benar memetik pelajaran berharga tak kalah tandang ke markas China. Pasalnya di laga tersebut harus kami akui kalau nyaris semua pemain gak perform. Terlebih kami juga cukup menyoroti keputusan Shin Tae-yong yang terlalu frontal untuk melakukan rotasi. Yap, keputusan untuk memainkan Asnawi, Witan, dan Chen Patinama benar-benar gak jalan. Sesuatu yang pada akhirnya membuat publik tanah air cukup kecewa karena sejatinya inilah peluang besar bagi tim Garuda buat merangsak naik ke posisi 3 besar. Mengingat Australia sendiri mampu mengimbangi Jepang 1-1. Di satu sisi, problem mencetak gol kembali menjadi hal yang mesti segera diselesaikan. Atas dasar itulah, Pak Erik kayaknya bakal mempercepat proses naturalisasi dua pemain, yakni Ole Rummenigge dan Jero Redewald untuk menyusul Kevin Dix. Karena biar gimana pun, November nanti dua laga Indonesia sangatlah berat karena harus menjamu Jepang dan Arab Saudi. Gimana guys, kalian setuju gak dengan mungkin ini adalah strategi eksperimen dari Shin Tae-yong ya, eksperimen coba-coba dengan Tom Hae dicadangkan ya, dimasukkan Asnawi, terus Witan Sulaiman dan Chen Patinama ya. Yang terjadi di babak pertama Indonesia kebobolan 2 gol dan kurangnya goal getter kita ya. Kita memang benar-benar darurat striker ini guys ya.
Kita menguasai 70 lebih ya, 70% permainan ball possession, namun nggak ada yang menjadi gol peluang kita. Kerjain pas lawan Bahrain, kini pasukan Garuda kembali harus menelan pil pahit tak kalah away ke China. Pasalnya, di laga ini, kesempatan besar untuk meraih 3 poin benar-benar disia-siakan. Yap, apapun itu, kami harus menyampaikan semuanya apa adanya. Di mana bagus, ya kami bilang bagus. Jelek, akan kami bilang jelek. Dan di laga versus China, meskipun menguasai ball position, tapi Indonesia gagal buat mengkonversinya menjadi gol. Lalu yang jelas kami soroti adalah keputusan Coach Shin yang maaf-maaf aja. Sangat-sangat gak bisa diterima. Yap, di laga ini, Coach Shin memutuskan untuk melakukan perubahan yang dirasa sangat frontal. Asnawi, Witan, Shane Patinama, dan Nathan Chu secara mengejutkan dimainkan sejak awal, di mana pemain seperti Tom Haye, Malik Rizaldi, dan Rizky Ridho nggak dimainkan. Dan sayangnya, apa yang terjadi di atas lapangan sangat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan terutama di babak pertama. Ya, sebenarnya kalau dibilang jelek, ya nggak jelek amat ya guys ya, karena Indonesia menguasai permainan. Cuman ya, gara-gara mungkin Asnawi ya dan Witan banyak sekali kehilangan bola ya, terlalu memaksakan menguasai bola dan akhirnya menyebabkan salah umpan dan akhirnya terjadi kemelut di lini belakang kita. Tapi dalam momen-momen tertentu, pemain Indonesia terutama Asnawi dan Witan terlalu mudah untuk kehilangan momentum. Dan gol pertama pun walaupun murni kesalahan ada pada Shane Patinama, tapi semua berawal dari mudahnya Asnawi kehilangan bola ketika situasi build up. Kemudian yang kami kritisi, meskipun ball possession unggul, tapi progresi bolanya lambat. Dan keputusan Coach Shin buat mencadangkan Tom Haye dirasa sangat-sangat keliru. Yap, suka tak suka, 3 pemain yakni Witan, Asnawi, dan Shade tidak berhasil menunjukkan performa yang mengesankan. Atas dasar itulah Coach Shin seketika langsung melakukan perubahan besar-besaran di babak kedua dan kembali ke pakem awal. Walaupun sejatinya, kami katakan itu telat karena posisi udah ketinggalan 2-0. Bener banget kan ya. Memang di gol pertama itu murni kesalahan dari Shane Patinama ya, tapi itu tidak terlepas dari Asnawi yang sering kali kehilangan bola guys ya. Banyak sekali memaksakan ya, dan akhirnya ya itulah yang terjadi guys. Ya, semoga PSSI segera evaluasi ya timnas kita. Dan terkesan ya, di pertandingan kemarin timnas kita meremehkan timnas Cina. Indonesia sebenarnya udah mending, terutama ya ketika Tom Haye ini masuk, terbukti aliran bola lebih cepat dan terarah. Hanya saja nih, ketiadaan goal getter yang bisa jadi sosok pembeda emang sangat-sangat berpengaruh. Bayangin, berapa kali Indonesia dapat peluang tapi ya yang masuk cuma 1. Itu pun lewat sontekan Tom Haye yang sayangnya telat, karena pada akhirnya Indonesia tetap kalah dengan skor akhir 2-1. Yap, sebuah kekalahan yang sebenarnya nggak terjadi, tapi apa mau dikata, semesta memiliki rencananya sendiri. Ya, betul sekali ya. Kalian bisa lihat permainan Indonesia ya, di babak pertama maupun babak kedua ya. Serangan dari lini samping kanan, samping kiri keren banget ya. Namun ketika udah diumpan di lini pertahanan timnas Cina, mental semua. Seolah-olah kita benar-benar gak punya target goal ya, gak punya striker. Ya, inilah yang terjadi guys. Karena biar gimana pun Coach Shin juga manusia dan gak selalu benar. Mudah-mudahan kedepannya beliau bisa belajar dari ini. Apalagi kalau semisal di bulan November nanti ketambahan pemain baru, harusnya bisa lebih baik. Tapi ya dimainkan, jangan dicoret tanpa alasan lagi. Karena lucu aja gitu loh, Eliano dicoret karena alasan taktik, walaupun ada sumber lain yang mengatakan cedera. Tapi kalau soal taktikal, agak aneh mengorbankan pemain yang teruji di Eredivisie dengan pemain yang mentas di Liga 1. Sekali lagi ini bukan meremehkan atau apapun, tapi ya siapapun pasti paham kok, dari level kompetisi aja udah beda. Nah di sisi lain, pasti Pak Erik akan melakukan apapun agar tim ini bisa survive, yang mana salah satunya jelas dengan mendatangkan pemain terbaik. Dan kemarin kan udah ada Kevin Dix. Nah menurut info yang masuk, kalau ada 2 pemain lagi, yakni Jairo dan Ole Rumeni, yang kayaknya juga bakal digaspol mengingat November lawannya Jepang dan Arab. Ya, Ole Rumeni ya, gue gak terlalu banyak berharap sama pemain ini ya, karena
banyak statement dia yang mungkin gak enak banget ya. Terlalu banyak permintaan. Dia harus menjadi starting line up dan apa ya? Ya gak terlalu berharap aja sih untuk Ole Romeni. Yang penting di laga-laga berikutnya lini belakang kita harus tetap fokus, jangan sampai kebobolan lagi guys. Itu intinya ya. Yap, terlepas dari apapun, semoga ini bisa jadi pembelajaran buat semua elemen timnas. Termasuk juga kepada Coach Shin, karena biar gimana pun skuadnya ini secara materi udah bagus. Tinggal ya gimana cara memanfaatkan kapasitas mereka. Lalu kalau boleh saran nih, ada baiknya coba formasi lain seperti 4-2-3-1 atau 4-3-3 sehingga gak melulu 3-4-3. Yap, dengan main 4 back, maka kemungkinan untuk menang jumlah di tengah akan lebih besar. Apalagi kalau misal Jairo udah masuk, ya udah duet keduanya akan jadi yang terbaik dan ideal. Lalu Kevin Dix bisa main di posisi back kanan, Jay dan Mace di posisi center back, lalu Kelvin di posisi back kiri. Dan bagi yang mengamati, Mace ini kelihatan belum terbiasa main dengan pakem 3 back, apalagi back kanannya Asnawi yang maaf-maaf telat nutup mulu. Jadi sekali lagi tim ini masih berkembang dan proses masih panjang. Memang berat dan pasti jauh lebih berat, apalagi November ketemu Jepang sama Arab. Tapi percayalah, ini bagian dari proses dan semua masing-masing pemain juga belajar. Dan Coach Shin pun pastinya mengakui kok kalau ia bikin kesalahan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Nah, buat para netizen, hayo lo, jangan menghujat pemain atau pelatih. Kritik sesuai porsinya. Jangan bawa-bawa pribadi atau hal lain di luar sepak bola. Ingat level kita belum seperti Jepang. Jadi ya udah nikmatin aja setiap momennya. Kecewa, sedih, gregetan itu pasti. Namun bukan berarti cinta dan dukungan kami akan lenyap hanya karena kekalahan ini. Justru inilah momen dimana pemain butuh support. Ya gimana? Kemarin dikerjain di Bahrain. Sekarang kalah di China lewat 2 gol yang seharusnya bisa diatasi. So sekali lagi, tetap semangat Garuda. Mimpi itu masih terbuka, jadi percayalah. Semangat Garuda. Ya intinya kecewa boleh ya sama STY. Namun jangan sampai ada kata-kata yang ramai sekali di sosial media, ada kata-kata STY out ya. Jangan sampai guys ya. Apa bedanya kalian dengan warga Korea Selatan dulu ketika STY gagal membawa Korea Selatan di 16 besar Piala Dunia tahun berapa? Gua lupa nih guys ya. Intinya tetap kasih semangat ya buat STY dan Timnas Indonesia. Oke ya, itulah guys ya salah satu media yang udah gua reaction dan gua tampilkan buat kalian semua, para fans fanatik Timnas Indonesia, Ultras Garuda Indonesia, La Grande Indonesia di seluruh Indonesia ya, di belahan negara manapun ya yang nonton video reaction ini ya. Semoga kalian semua terhibur dengan informasi ini dan intinya tetap semangat, dukung Timnas Indonesia dalam keadaan apapun ya, keadaan kalah, imbang maupun menang ya. Intinya jika kalah ya kita harus tetap kasih semangat. Jika menang kita kasih pujian ya. Jika imbang kita tetap kasih semangat. Itulah guys ya. Wow, luar biasa sekali ya. Memang lagi-lagi ini adalah ya gua bilang jujur apa adanya soal strategi aja. Mungkin ini eksperimen STY yang mungkin pede banget bisa mengalahkan timnas Cina. Ya nggak masalah ya. Ini pembelajaran paling berharga buat timnas Indonesia. Kedepannya tidak boleh meremehkan timnas lawan. Dan kita berharap semoga di laga timnas Indonesia melawan Jepang kita minimal ya bisa imbang, syukur-syukur bisa menang ya. Amin ya, gak ada yang gak mungkin. Oke ya, terima kasih buat kalian semua yang udah menyimak video reaction gua sampai selesai ya. Dan buat kalian semua yang baru menemukan channel gua lewat video reaction ini ya, please dukung channel gua dengan cara apa? Dengan cara yang cukup mudah, dengan tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan video ulasan, reaction terhadap seputar Timnas Indonesia. Oke, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam olahraga.